Salam cerdas. Nah, kembali kita berjumpa di channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi akuntansi Mayop Accounting. Nah, topik kali ini kita akan melanjutkan topik pembelian sebelumnya. Nah, pada pembelian sebelumnya kita sudah membahas transaksi pembelian tunai, transaksi pembelian kredit, juga order pembelian. Nah, untuk yang sudah kita kerjakan pada transaksi sebelumnya, pada topik-topik sebelumnya, kita sudah mengerjakan atau sudah membuat perusahaan ya, contoh perusahaan, yaitu PT Roda Dunia. Nah, kemudian kita juga sudah membuat daftar neraca saldo, ya, lengkap dengan nama akun dan juga saldo awal. Nah, kita juga sudah membuat data persediaan barang dagangan ya. Nah, kita juga sudah membuat data supplier, dan juga kita sudah melakukan atau menginput transaksi order pembelian, pembelian kredit, dan pembelian tunai yang sudah kita kerjakan pada topik pembelian yang sebelumnya. Nah, di sini saya sudah mengambil screenshot ya tentang data persediaan ya, tentang data persediaan. Dan juga saya sudah mengambil screenshot tentang daftar supplier ya, lengkap dengan nilai daripada hutang dagang. Nah, jadi di topik pembelian yang kedua ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara kita mencatat retun pembelian, juga bagaimana cara kita untuk mencatat pembayaran hutang dagang. Nah, sebelum sampai ke sana, jangan lupa kita harus mengatur link account Mayop terlebih dahulu ya. Jadi kita harus atur dahulu link accountnya. Setelah kita atur, maka kita boleh melakukan transaksi tersebut. Nah, untuk cara mengatur link account pada Mayop itu sudah saya buat pada topik pembelajaran atau pada tutorial khusus untuk mengatur hal itu. Nah, di bagian deskripsi saya akan buat linknya. Nanti kalian tinggal melihat ya tentang cara untuk mengatur link accountnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, jangan lupa jika topik kali ini sangat bermanfaat, jangan lupa subscribe sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Dan juga jangan lupa like dan share. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan contoh transaksi yang akan kita kerjakan. Ada dua ya, ada transaksi retun pembelian dan juga transaksi membayar hutang dagang. Nah, kita akan bahas cara untuk menginput atau mencatat transaksi pembelian retun pembelian pada Mayop. Nah, kita masuk ke dalam aplikasi Mayopnya. Nah, pada bagian aplikasi Mayop ini, di bagian comment center, kita pilih dia purchase. Nah, setelah itu pada bagian bawah kita klik enter purchase. Nah, pastikan di bagian sudut kiri atas ini jenis tampilannya adalah bill ya. Jenis tampilannya adalah bill. Nah, selanjutnya pada bagian supplier kita pilih nama supplier, kepada siapa kita melakukan retun pembelian. Nah, dari contoh kita ya, kita melakukan retun pembelian pada tanggal 6 bulan 1 tahun 2021. Nah, dikembalikan 2 unit kemeja dan 3 kaos pria kepada PT kita. Nah, maka pada bagian supplier kita pilih dia PT kita. Kita klik use supplier. Nah, selanjutnya pada bagian date kita masukkan tanggal retun pembelian.
Nah, dari contoh kita ini terjadi pada tanggal 6 bulan 1 tahun 2021. Nah, di sini tanggalnya tanggal 6 bulan 1 tahun 2021. Nah, selanjutnya pada bagian supplier invoice number kita masukkan nomor bukti ya, nomor bukti retun pembeliannya. Nah, dari contoh kita ini nomor buktinya adalah R01. Kita ketik R01. Nah, selanjutnya pada bagian kolom bill kita masukkan jumlah barang yang diretun. Nah, harus kita masukkan dengan nilai negatif ya. Nah, dari contoh kita ini yang kita retun atau yang kita kembalikan adalah 2 unit kemeja dan 3 unit kaos pria. Maka kita ketikkan pada kolom billnya -2 karena kita kembalikan 2 unit ya. Kemudian tekan tab, kita pilihlah di situ kemeja, use item. Nah, kemudian berikutnya kita kembalikan 3 unit ya, -3, tekan tab, kemudian kita pilih dia kaos pria. Nah, kemudian pada bagian bawah, pada bagian total amount akan tampil dia nilai retun pembeliannya. Pastikan nilainya sama dengan balance due. Nah, jika sudah selesai, maka kita klik tombol record. Nah, selanjutnya kita klik pada bagian purchases register. Nah, di bagian atas ini kita pilih tab returns and debits. Nah, maka pada bagian tabel di bawah akan tampil transaksi retun yang barusan kita kerjakan tadi. Nah, kita pilih transaksinya. Nah, selanjutnya di bagian bawah kita klik tombol apply to purchase. Nah, kemudian pada bagian date kita masukkan tanggal retun pembelian, yaitu tanggal 6 ya. Nah, selanjutnya berdasarkan tanggal berapa kita melakukan retun pembelian ini. Nah, pada bagian soal ya, kita melakukan retun pembelian berdasarkan transaksi tanggal 3 ya. Transaksi tanggal 3. Nah, maka pada bagian bawah ya, di bagian tabel yang di bawah untuk tanggal 3 ini ya, tanggal 3 di kolom amount applied kita klik ya. Untuk tanggal 3 di kolom amount applied kita klik sehingga akan tampil nilai retun pembeliannya. Itu ya. Nah, setelah tampil, maka untuk menyimpan transaksi retun pembelian ini kita klik tombol record. Nah, jika muncul kotak dialog ini, kita jawab saja atau kita klik saja print later. Nah, selanjutnya kita klik tombol close. Nah, itulah cara kita untuk mencatat transaksi retun pembelian. Saya rasa gampang ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menginput transaksi pembayaran hutang dagang. Nah, di sini saya berikan contoh. Ya, tanggal 8 bulan 1 tahun 2021 dibayar hutang dagang kepada PT XYZ atas transaksi tanggal 4 bulan 1 tahun 2021. Nah, caranya seperti ini. Kita kembali ke Mayok. Nah, pada bagian comment center kita klik purchase. Nah, kemudian pada bagian bawah kita klik pay bills. Nah, selanjutnya pada bagian pay from account, nah di sini kita pilih akun kas yang akan kita pakai untuk membayar hutang dagang. Nah, sebagai contoh di sini saya pilih adalah kas BCA. Nah, selanjutnya pada bagian supplier
kita pilih nama suppliernya ya, kepada siapa kita membayar hutang dagang. Nah, dari contoh kita ini, kita membayar hutang dagang kepada PT XYZ. Nah, di sini kita pilih PT XYZ, use supplier. Nah, kemudian pada bagian date, kita masukkan tanggal pembayaran hutang dagang. Nah, dari contoh kita ini terjadi pada tanggal 8 bulan 1. Ini ya, tanggal 8 bulan 1 tahun 2021. Nah, selanjutnya, di bagian bawah ini akan tampil daftar transaksi yang terjadi kepada PT XYZ. Nah, kita akan melakukan pembayaran hutang dagang berdasarkan transaksi tanggal ini ya, tanggal 4 bulan 1. Nah, maka pada bagian tanggal 4 ya, tanggal 4 yang ini, pada kolom amount applied-nya kita klik di dalam. Nah, di dalam kotak ini kita ketik nilai pembayaran hutang dagang kita, yaitu sebesar ini ya, nilai yang ada pada total owed. Nah, maka kita ketikkan sebesar ini ya, 250.000,01 ini ya. Nah, selanjutnya pada kotak amount yang di bagian atas ini kita klik di dalam, sehingga nilai pembayaran hutang dagang itu akan tampil. Nah, jika sudah selesai, untuk menyimpan transaksi pembayaran hutang dagang, kita klik tombol record. Nah, jika tampil kotak dialog seperti ini, kita klik saja tombol print letter. Nah, kemudian cancel ya untuk menutup kotak dialognya. Nah, itulah cara kita untuk mencatat transaksi pembayaran hutang dagang. Nah, sekarang saya ingin mau membuktikan apakah nilai persediaan kita berkurang. Ya, karena setiap kali kita melakukan return pembelian, pastilah akan mengurangi nilai persediaan barang dagangan. Ya. Nah, nanti kita akan bandingkan kepada nilai persediaan barang dagangan sebelum kita melakukan transaksi return pembelian. Nah, caranya kita klik pada comment center ini, kita klik inventory, kemudian kita klik item list. Nah, inilah dia nilai persediaan barang dagangan yang terbaru ya, setelah kita melakukan transaksi return pembelian tadi. Nah, sekarang kita bandingkan apakah terjadi pengurangan atau tidak. Nah, kita perhatikan. Kita kembali ke sini ya. Nah, ini. Nah, di sini nilai buku tulisnya 70 ya. Nilai buku tulisnya 70, sepatunya 60. Kita perhatikan. Nilai buku tulis 70, sepatu 70 ya. Karena kita tidak ada melakukan transaksi return pembelian untuk produk tersebut. Kemudian di sini kemeja 55, kaos pria 90. Nah, perhatikan, kemeja akan berkurang ya. Sekarang nilainya menjadi 53. Sebelumnya adalah 55. Dan juga kaos pria juga berkurang ya, menjadi 87, sebelumnya 90. Nah, berarti setiap kali kita melakukan return pembelian akan mengurangi persediaan. Nah, itulah kesimpulan untuk topik kali ini. Nah, saya rasa untuk topik kali ini sudah cukup ya. Nah, dan saya harapkan semoga dengan topik kali ini akan menambah wawasan kita, akan menambah pengetahuan kita tentang transaksi return pembelian dan juga transaksi pembayaran hutang dagang. Terima kasih.